Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dari saya PGP Angkatan 7 tahun 2022, Mia Suryaningsih dari SD Integral Wali Songo Sragen. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu adalah pembahasan pertama kita yang berisi tentang poin-poin kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah asas pendidikan. Pendidikan dan pengajaran memberi ilmu yang bermanfaat bagi kecakapan hidup anak, lahir dan batin. Pendidikan dan pengajaran untuk kehidupan bersama, artinya memerdekakan manusia yang bisa memuliakan dirinya dan memuliakan orang lain, serta mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dasar pendidikan yang menuntun, yaitu pendidikan seperti petani atau tukang kebun, itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak seperti biji yang disemai, dengan perawatan dan perhatian, maka anak akan bisa tumbuh optimal. Ki Hajar Dewantara mengingatkan untuk kita terbuka terhadap perkembangan yang ada di lingkungan, namun tentunya tetap waspada terhadap perubahan yang ada. Jangan hanya meniru saja, tapi sebaiknya kita juga menyaring, menyesuaikan dengan sosial budaya yang ada di daerah kita. Kekuatan sosiokultural menebalkan kodrat anak yang masih samar. Jadi anak itu bukanlah kertas kosong. Anak sudah mempunyai potensi yang berupa garis samar. Kemudian guru memfasilitasi dan memperbaiki garis samar tingkah laku potensi anak. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga membahas tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah konteks sosial budaya murid. Terjadi pengaruh dari luar, namun tetap harus disaring sesuai dengan sosial budaya yang ada. Kemudian untuk kodrat zaman itu berarti tujuannya adalah murid memiliki keterampilan abad 21, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Karena zaman terus berkembang dan dinamis, jadi anak-anak diharapkan bisa terus mengembangkan keterampilannya. Yang keempat, terkait filosofis Ki Hajar Dewantara adalah tentang budi pekerti. Menurut beliau, budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, yaitu pengetahuan kognitif, karsa, pengetahuan afektif, dan karya, atau pengetahuan psikomotor. Budi pekerti yang berupa sosial dan karakter paling baik dilatih oleh keluarga. Alam keluarga dari orang tua menjadi teladan dan tuntunan bagi anak-anaknya. Budi pekerti menjadi keselarasan hidup yang membuat anak memiliki kesadaran diri untuk memerdekakan dirinya dan memerdekakan orang lain. Sebagai refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru, di sini kita akan melanjutkan tentang perubahan diri yang saya alami dan hal yang akan saya praktekkan di sekolah dan di kelas saya. Pembahasan yang pertama adalah tentang perubahan diri. Setelah belajar modul 1.1, saya merasakan perubahan diri yang saya alami.
Yang pertama adalah memerdekakan siswa untuk belajar apapun dengan tetap menerapkan batasan sesuai dengan sosial kultural. Karena minat setiap anak berbeda-beda. Di sekolah kami juga memfasilitasi beberapa ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat mereka, seperti pembahasan dari Ki Hajar Dewantara, misalnya ikan tidak harus belajar untuk terbang, karena kodratnya memang ikan tidak untuk terbang, seperti itu. Yang kedua adalah menuntun pembelajaran dengan terbuka pada perkembangan zaman, namun tentu tetap waspada, tetap disaring dengan menyesuaikan sosial kultural di daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga, perubahan diri yang saya alami adalah saya berusaha memfasilitasi pembelajaran selain kognitif juga sesuai minat siswa. Jadi ketika seorang siswa mempunyai minat tertentu dan kita bisa mengembangkan bakatnya mungkin dari literatur internet atau literatur buku di perpustakaan, maka akan dikembangkan sesuai dengan minat yang mereka miliki masing-masing. Perubahan diri selanjutnya, hal yang akan saya praktekkan di sekolah dan kelas. Yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran yang aktif, berpusat pada anak. Jadi anak lebih aktif daripada guru, sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, menebalkan potensi dan karakter baik anak sesuai dengan pribadi masing-masing. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran dengan menyisipkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menggunakan pembelajaran dengan menerapkan skill 4C sesuai karakter siswa abad 21. Untuk pertanyaan ketiga, pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial budaya di kelas dan di sekolah. Hal yang sudah sesuai adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, artinya murid yang lebih aktif. Guru hanya memfasilitasi. Kemudian menerapkan 4C skill abad 21. Yang pertama adalah communication, tentunya komunikasi terjadi intern di dalam kelas antara guru dan siswa. Kemudian bisa juga saat penggunaan WA Group, guru berkomunikasi dengan orang tua siswa. Untuk collaboration, bisa juga menggunakan metode tutor teman sebaya dalam pembelajaran, menyisipkan nilai gotong royong, serta menggunakan metode kerja kelompok. Terkadang sekolah kami juga melakukan collaboration dengan wali murid di saat event-event tertentu. Yang ketiga, creativity, membuat karya, bahkan membuat deskripsi dari suatu hal. Yang keempat, critical thinking, dari presentasi tugas dan mengerjakan soal-soal evaluasi. Selanjutnya yang sudah diterapkan adalah melatih kemandirian siswa. Misalnya dengan mengerjakan tugas individu dan membersihkan laci meja masing-masing. Terima kasih. Itulah refleksi koneksi antar materi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.